Analisis of variance atau analisis keragaman adalah salah satu analisis yang paling banyak digunakan dalam percobaan-percobaan atau penelitian. Walaupun tidak hanya di laboratorium, analisis of variance juga bisa dilakukan pada percobaan-percobaan lapangan. ANOVA, analisis of variance, dalam bahasa Indonesia disebut dengan analisis keragaman. Pada dasarnya analisis of variance ini sama seperti orang menyebut dengan uji F. Umumnya atau pada dasarnya ANOVA itu membandingkan 3 atau lebih rata populasi. 2 populasi yang dibandingkan bisa menggunakan uji T. Harus ada suatu hipotesis yang dijadikan pegangan untuk melakukan analisis of variance. Hipotesis itu menyatakan bahwa hipotesis 0 ini adalah rata semua populasi itu sama. Tidak ada perbedaan antara satu populasi yang diuji dari populasi lainnya. Dalam bahasa matematis ditulis mu1 sama dengan mu2 sama dengan dan seterusnya ini sampai mu k, atau artinya itu ada sebanyak K populasi yang kita uji. Kalau K cuma 3, maka mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Ada hipotesis alternatif yang ditawarkan, yaitu setidaknya ada rata satu populasi yang berbeda dari lainnya. Hipotesis alternatif ini menunjukkan bahwa yang kita uji itu memiliki perbedaan dan setidaknya ada satu rata yang berbeda dari populasi lainnya. Seringkali ditulis dengan mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan ... tidak sama dengan mu k untuk populasi sebanyak K. Untuk hipotesis H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan ... sama dengan mu k ini menyatakan bahwa rata semua populasi sama. Dengan hipotesis alternatif ini setidaknya ada rata salah satu populasi itu tidak sama. Ada satu pertanyaan penelitian yang akan dicari jalan keluarnya. Apakah ada perbedaan viabilitas benih Areca vestiaria pada tingkat kematangan yang berbeda? Kita merencanakan untuk melakukan studi viabilitas benih Areca vestiaria berdasarkan warna buah. Ini sebagai indikator tingkat kematangan. Maka ada buah yang muda, ada buah yang matang, dan ada buah yang tua. Dalam suatu percobaan, apabila kita mengukur semua populasi yang ada, mu1, berarti kita mengumpulkan semua populasi yang muda. Hal ini tidak mungkin kita laksanakan, ya, terlalu mahal untuk melaksanakan pengukuran terhadap populasi semua buah Areca vestiaria yang muda, termasuk juga yang matang atau mu2 dan yang tua atau mu3 dari percobaan yang kita ingin laksanakan. Sebaliknya kita hanya akan mengambil suatu sampel 5 kelompok masing-masing 10 biji dari yang muda, yang matang dan yang tua. Dalam hal ini kita akan mencari nilai rata-rata atau X bar dari sampel yang kita akan analisis nanti. Jadi ada X1 bar, ada X2 bar, ada X3 bar. Kita akan menguji viabilitas benih dalam penelitian ini. Jadi tadi sudah kita putuskan kita akan melakukan pengamatan untuk benih yang muda, yang matang dan tua. Masing-masing melakukan 5 ulangan. Dalam setiap unit ada 10 biji. Jadi total dari setiap muda, matang dan tua ini ada 50 butir benih. Yang akan kita lakukan ini, kita mengumpulkan benih dengan semua tingkat kematangan, muda, matang dan tua. Ada satu kriteria yang harus kita penuhi, asumsi-asumsi agar supaya terjadi keseragaman dari semua benih yang ada. Keseragaman ini terutama adalah keseragaman faktor lingkungan.
Misalnya ini lokasi yang sama, pohon ini berumur relatif sama, rentang waktu yang singkat. Jangan ada yang diambil 1 bulan, ada yang diambil 6 bulan kemudian. Masing-masing minimal 75 butir, karena termasuk ada 25 butir cadangan yang akan kita siapkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita akan melakukan percobaan laboratorium, yaitu di atas kertas saring di petri dish, kelembabannya yang terjaga, tidak tergenang, dan kita akan melakukan rancangan acak lengkap. Pengamatan yang akan kita lakukan adalah jumlah perkecambahan. Kira-kira kita akan mendapatkan benih yang muda, benih yang matang, yang tua akan diatur seperti ini, 10 butir di setiap petri dish. Kalau kita melakukan 5 ulangan, maka kita akan mendapatkan masing-masing perlakuan itu total 50 butir. Kita harus menetapkan layout penelitian. Ini adalah daftar simbol perlakuan dengan 5 ulangan. Jadi yang muda kita menggunakan simbol MU1 sampai MU5, yang matang MA1 sampai MA5, yang tua TU1 sampai dengan TU5. Kita harus menyiapkan layout. Ingat, kita melakukan rancangan acak lengkap, sehingga dalam rancangan acak lengkap ini kita merancang secara acak di mana letak dari masing-masing unit penelitian yang kita peroleh di sini. Jadi setelah diacak, ada metode acak tersendiri, kita mendapatkan MU1. Ini MU1 ada di sini, MU2 ada di bawah sini, dan seterusnya dilakukan secara acak. Kalau kita taruh di laboratorium, di atas ini yang muda 1, 2, 3, 4, 5, ini yang matang 5, dan ini yang tua 1, 2, 3, 4, 5. Kita mendapatkan tata letak di laboratorium seperti ini. Ada maksud daripada rancangan acak lengkap ini bahwa faktor lingkungan itu harus seragam di tempat di mana kita melakukan percobaan ini. Pengamatan yaitu jumlah perkecambahan pada hari ke-49. Jadi setelah hari ke-49 kita akan menghitung berapa jumlah yang berkecambah di setiap petri dish yang ada, dan itu akan menjadi data pengamatan kita. Setelah 49 hari, kita mendapatkan hasil percobaan seperti ini. Jadi di muda, kita mendapatkan yang jumlah yang berkecambah itu ada 7, 8, 8, 9, dan 9. Di matang ada 9, 9, 9, 9, 9. Artinya ada 9 butir benih yang berkecambah. Dan yang tua ada 8, 7, 9, 9, 9. Kita konversi dalam bentuk persen. Karena jumlah kecambah ada 10, maka kita otomatis mendapatkan kira-kira sama ini, 70%, 80%, 80%, 90%, 90% untuk yang muda, dan rata-ratanya 82%, dan rata-rata untuk matang 90%, rata-rata untuk yang tua 84%. Dari data dan hasil analisis sederhana yang kita buat ini, kita bisa mendapatkan angka, atau kita bisa mengkonversi itu dalam bentuk grafik seperti ini ya. Kita melihat angka yang ada ini 82%, 90%, 84%. Kita ingat tadi hipotesis bahwa hipotesis 0 itu adalah semua rata-rata sama. Kalau kita cuma sekedar melihat ini kita akan sulit untuk menentukan apakah ini sama atau tidak. Ini perbedaan angka yang ada di sini itu sebenarnya diturunkan dari angka yang ada di dalam tabel yang kita buat ini. Jadi 78899, 87999 atau semua 9 ini yang berkecambah, apakah dia berbeda atau tidak? Nah, perbedaan ini tidak bisa diputuskan hanya dengan melihat angka yang kita bisa tampilkan di sini, 82, 90, dan 84% ini. Jadi dari apa yang bisa kita lihat ini, seolah-olah kita gagal untuk menolak hipotesis 0 ini. Kita gagal menolak ini, tidak bisa.
Kalau seandainya data kita seperti ini, ada 16%, 90% dan 60%, ini kelihatannya nilai rata-rata yang seperti ini sangat menjamin bahwa kita akan menerima hipotesis alternatif atau kita akan menolak H0 ini. Menerima hipotesis alternatif artinya kita menyatakan angka ini atau nilai perkecambahan ini, jumlah perkecambahan, atau bisa juga disebut persen perkecambahan itu berbeda. Tapi data kita seperti ini. Nah, kita melakukan uji, namanya uji ANOVA. Ada video tersendiri untuk bagaimana melakukan uji itu. Ini hasil percobaan kita. Jumlah benih yang berkecambah, kalau kita konversi dalam persen, dia akan menjadi seperti ini. Rata-rata 82%, 90% dan 84%, sama seperti yang tadi. Kita melakukan analisis ANOVA single factor, kita mendapatkan bahwa ada dua angka setelah kita melakukan analisis, yaitu nilai F itu lebih kecil atau sama dengan F critical atau F tabel, sering kita lihat itu. Ini otomatis diberikan oleh Excel. Nanti silakan lihat di metode prosedur untuk analisis ini. Dalam kondisi seperti ini, maka kita menolak hipotesis nol atau rata sama semua. Sama dengan kita mengatakan bahwa ada perbedaan antara perlakuan yang kita cobakan, yaitu yang tingkat kematangan muda, matang, dan tua itu ada perbedaan. Kita lanjutkan dengan namanya perhitungan BNT. Rumusnya ini LSD ini T akar mean square ada di sini, mean square ini 1 per N1 tambah 1 per N2. Nah, ini kita lakukan satu persatu. Pertama, muda dan matang. Ini rumusnya ada di video. Kita mendapatkan selisih 0,080, muda dan matang ini, maka kita menolak H0. Ya, BNT 0,02, sedangkan selisih antara muda dan matang ada 0,08. Ini kita lihat dari ini, kita kurangi ini, atau ada di sini 90%, 82% ini kita kurangkan dapat 0,08 atau 8%, maka kita menolak H0. Yang muda dengan yang tua, ini ada kombinasi muda matang, muda tua, hasilnya adalah ini, selisihnya 0,02. Nah, ini selisihnya lebih kecil dari BNT. Dan matang dan tua selisihnya lebih besar, jadi kita menolak H0. Atau dalam bahasa sederhana, kita menyatakan bahwa antara muda dan matang ada perbedaan nyata. Antara matang dan tua ada perbedaan nyata, tetapi antara muda dan tua tidak berbeda nyata. Bagaimana cara kita mempresentasikan hasil analisis ini, atau bisa disebut juga hasil penelitian? Dari apa yang kita dapatkan ini, kita merubah itu dalam bentuk tabel yang akan terlihat seperti ini, yang dimana di sana ada perlakuannya, tingkat kematangan muda, matang, tua, ada tingkat perkecambahan, nilai ratanya 82, 90, 84. Lalu kita membuat notasi antara, kita buat dulu, ambil yang paling rendah, dalam hal ini 82%, yang muda kita beri notasi A. Muda dan matang kita bisa lihat ini berbeda nyata, jadi kita buat, karena dia berbeda, kita buat notasi yang lain. Muda dan tua tidak berbeda nyata, maka dia dengan notasi yang sama, A dan A. Lalu matang dan tua dia berbeda, dan ini kebetulan karena sudah berbeda, maka dia langsung berbeda. Kalau tingkat perbedaan ada 5 perlakuan yang ada di sini, maka kita akan mendapat variasi yang lebih besar. Begini cara
melakukan presentasi. Biasanya di dalam skripsi orang akan menyampaikan tabel ini tentang perkecambahan dengan notasinya, dan juga seringkali disertakan analisis ANOVA-nya. Untuk mempresentasikan seringkali kita juga melakukannya dengan membuat gambar. Chart yang ada ini adalah salah satu contoh bagaimana kita membuat gambar, yaitu dengan menampilkan error bar yang ada di sini. Error bar ini adalah BNT. Kadang-kadang ini kita tidak perlu juga sampai di nol, kita bisa melakukan yang lebih detail, yang lebih di zoom. Jadi hasil percobaan jumlah perkecambahan pada tingkat kematangan benih Areca vestiaria, sebenarnya ANOVA menunjukkan setidaknya ada satu rata yang berbeda. Artinya kita menolak hipotesis nol. Analisis BNT membuktikan di mana perbedaan itu. Jadi kalau kita zoom lebih jauh, kita mendapatkan ini tingkat yang sama. Jumlah perkecambahan persen pada 3 tingkat kematangan benih Areca vestiaria dengan catatan angka dengan notasi yang sama, tidak berbeda nyata pada BNT 5%, bar vertikal. Ini BNT-nya dipasang di sini. Ini berasal dari tabel yang sudah kita buat tadi. Tabelnya sama, ada dengan catatan sama, angka dengan notasi yang sama, tidak berbeda nyata pada BNT 5%. Bisa dipilih salah satu ini untuk dipresentasikan di skripsi.